Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di Ngopeni, nonton ngobrol pekan ini. Kesempatan ini ditemani oleh Arya, kita akan berbicara sedikit mengenai fenomena pikiran yang ada di masyarakat. Di masa pandemi ini, banyak hal yang menjadi pemicu turunnya antibodi, sehingga bertambahnya korban yang terinfeksi oleh virus COVID-19. Salah satunya adalah informasi yang begitu luar biasa, yang sehingga secara sadar tidak sadar menjadi salah satu penyebab meningkatnya korban karena pikiran manusia dipres, dipaksa, dan selalu disugesti oleh kalimat yang sama dalam bentuk yang negatif. Tidak semua orang memiliki mental dan memiliki pertahanan mental yang baik, sehingga itu berpengaruh terhadap imun. Pada saat ini, kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol sama teman kita akan ngobrol mengenai fenomena sugesti yang ada di masyarakat. Oke, selamat ketemu lagi Mas Teguh. Iya, Mas. Oke, boleh dikit perkenalkan diri ke teman-teman. Mas Teguh itu dari mana? Nama saya Teguh Arlovin, salah satu mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Cirebon. Selama COVID kemana aja, Mas? Paling banyak sebenarnya di rumah, cuma kadang-kadang juga sering nongkrong di sekitaran Cirebon. Oke, mungkin tahu ya fenomena COVID yang luar biasa banget. Ya. Nah, di sini kita nggak akan bahas COVID-nya, tapi kita akan bahas tentang fenomena informasi yang menyebar, Mas. Iya. Ya, sebagai manusia, kita punya pertahanan diri terhadap mental. Ya, betul. Yang itu akan nanti berpengaruh terhadap antibodi. Contoh seperti ini. Sering merokok apa enggak? Merokok. Merokok, oke. Nah, saat merokok itu berawal dari melihat iklan, melihat orang, atau ingin coba-coba? Awalnya melihat orang dulu sih. Oke, lalu ada kenikmatan yang timbul akhirnya ya? Iya, jadi kayak rasa gitu. Itu sama seperti fenomena informasi yang masuk ke pikiran kita, karena sekarang amat sangat disayangkan informasi tentang COVID terlalu masif ya, dan akhirnya tidak semua orang memiliki filter, sehingga justru itu membuat mental seorang semakin turun. Ada beberapa orang yang stres, ada beberapa orang yang depresi, bahkan stres dan depresi itu mengakibatkan antibodi mereka melemah. Ada sebuah eksperimen seperti ini, Mas Teguh. Iya. Pernah dengar statement mengenai apa yang kamu dengar akan berpengaruh terhadap fisik kamu nggak? Iya. Pernah. Oke. Nah, secara real pernah mengeksperimenkan itu? Pernah melakukannya? Pernah, cuman mungkin nggak terlalu Nggak sadar gitu. terlalu sadar ya. Iya, Karena gini, kita akan mencoba, Mas. Kita akan mencoba apa sih sugesti, apa sih informasi, dan bagaimana sih mekanisme itu bisa terlaksana atau kita lakukan ya dengan begitu aja ya. Contoh, kita akan pada dasarnya fisik merespon sugesti atau merespon sesuatu itu dengan simbol, bukan berdasarkan gambaran lengkap. Ya, seperti boleh saya minta tangan kirinya diangkat dulu. Oke, dibuka dulu aja. Saya pegangin. Gini, kita akan bermain dengan simbol. Tahu baja. Tahu baja. Iya. Tahu baja. Kalau saya simbolkan apa yang terbersit saat mendengar kata baja? Keras, kuat. Keras, kuat. Nah, kalau misalnya saya minta tangannya diluruskan, ditekuk bisa? Bisa. Oke. Sederhananya seperti ini. Sekarang saya minta tarik nafas dulu dari hidung. Buang. Nafas lagi. Buang. Saya minta tangannya ke depan kan, kepal. Nah, cukup bayangkan, cukup rasakan aja. Besi yang tadi saya katakan memiliki sifat yang keras, kaku ya. Bayangkan besinya ada sebatang besi baja di depan di pikiran Mas Teguh. Bayangin aja dulu. Bayangin, kasih warna yang jelas, kasih cahaya yang jelas. Sudah? Nah,
seperti itu, bayangkan dengan detail warnanya, sifatnya. Nah, saya minta perlahan masukkan ke tangan kiri dari Mas Teguh. Itu bayangkan, saya akan bantu hitungan ya. Tiap hitungannya bayangkan besi tersebut masuk, sehingga sifatnya akan masuk ke tangan kiri Mas Teguh. 1, bayangkan warnanya, rasanya masuk perlahan ke tangan kiri Mas Teguh. 2, bayangkan, cukup rasakan. 3, setelah berulang-ulang saya membantu Mas Teguh membayangkan dan merasakan, dengan begitunya rasa dan sensasi besi yang kokoh, yang kuat, dan baja tersebut yang kuat itu masuk ke tangan Mas Teguh. Sekarang buka matanya, dan sekarang karena sensualitas tersebut sudah terjadi, maka sekarang tangan kiri Mas Teguh akan sama seperti baja tersebut, kokoh dan kuat. Saya coba tekuk tangannya, Mas. Itu salah satu ya. Sekarang gini, boleh ke kamera matanya? Nih. Ya. Lihat Teguh. Sekarang saya minta dari sini sampai sini perkuat, bagus. Nah, sekarang semakin dikendalikan, justru ini akan semakin kuat. Dia semakin saya dorong seperti ini akan semakin kuat, akan semakin. Ini hal yang bisa dibilang sekarang normalkan lagi, satu kan normal. Nah, itu salah satu pembuktian, Mas. Satu pembuktian kalau apa yang kita terima diproses oleh pikiran berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kenyataan. Iya. Sama halnya seperti tangan boleh seperti ini. Ya. Tadi saya minta datang, kita nggak setting ini, betul? Betul? Nah. Karena saya minta gini, kalau saya sentuh seperti ini, Mas bisa belajar, Mas bisa membaca, Mas. Bisa bernyanyi? Bisa. Bisa bawa pesawat terbang? Bisa menyelam tanpa oksigen? Bisa berjalan ya? Bisa naik motor ya? Nah, sekarang bisa ngingat nama kan? Nama lengkap siapa? Nah, sekarang coba sebutin namanya. Karena dari sini saya pindahkan ke sini. Sebutin namanya. Sebutin namanya. Ya. Karena yang bisa saya geser ke sebutin namanya. Oke, kuliah ya? Punya orang tua? Nama orang tua siapa? Nama papa? Nama ibu? Nah, sebutin namanya. Nah, itu salah satu fenomena yang mana pikiran bisa mudah terdistraction saat kita tidak memiliki kemampuan untuk memfilter. Kita bisa dimanipulasi oleh informasi yang pada basicnya semua informasi bersifat netral. Tapi karena kita tidak mempunyai filter yang bisa membedakan mana positif mana negatif, sehingga tidak sadar emosi-emosi negatif pun ikut masuk ke pikiran kita. Ya, akhirnya kita menerima dan melakukan itu tanpa kita sadari. Oke, sekarang saya balikin, sebutin siapa namanya? Oke, kalau misalnya Mas bisa berdiri, bisa coba berdiri, gampang ya, duduk lagi. Tutup matanya boleh? Buka? Bisa ya? Tutup matanya, coba buka. Coba berdiri. Coba buka matanya. Nah, kita dulu ya. Seperti itu salah satu, duduk lagi. Itu salah satu hal yang sepele sebenarnya. Hal yang sepele, mungkin Mas Teguh juga pernah baca beberapa buku. Pada dasarnya semua informasi yang masuk ke pikiran kita basically semua netral, tidak ada positif maupun negatif. Semua adalah netral. Yang menjadikan itu positif atau negatif adalah value. Seperti tadi ya Mas. Kalau saya sedikit jelaskan, saat tadi saya menyentuh tangan kanan, saya menginterpretasikan bahwa kanan yang saya sentuh adalah kata bisa. Iya. Dengan tangan kiri adalah kebalikannya. Betul kan? Betul. Dan saya melakukan repetisi di situ. Saya lakukan berulang-ulang. Agar apa? Agar menjadi sebuah program di pikiran bawah sadar. Dan begitu saya sentuh bagian sebelah kiri, otak dan pikiran manusia akan menunjukkan, oke, saya tidak bisa melakukan ini. Seperti itu loh. Itu salah satu rumus ya bahasanya. Ini pun sering digunakan oleh para marketing sebenarnya. Pada marketing, betul ya? Betul.
Pernah ditawarin marketing? Pernah. Pernah. Apa itu? Biasa saya rokok. Biasa rokok. SPG kan. Penawaran. Saya kan mencoba eksperimen sedikit Iya. lagi soal penawaran. Kalau saya permainannya sederhana mas, cukup jawab cepat aja, Iya. simple ya. Oke, rumput warnanya apa? Hijau. Daun warnanya apa? Hijau. Jerapah makannya? Rumput. Oke, itu salah satu. Itu salah satu. Yang kedua, kertas warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Lampu itu warnanya apa? Putih. Sampai minumnya? Susu. Itu yang kedua. Padahal faktanya mas, jerapah itu makannya daun. Iya. Iya iya iya. Kenapa? Karena leher dia Betul, panjang. betul, Mungkin betul. dong dia makan Iya, rumput iya, untuk iya. nunduk gitu kan. Dan yang kedua, sapi minumnya air. Itulah yang sapi. Iya benar. Seperti itu. Itu yang dilakukan atau pola repetisi. Iya iya. Setiap hari kita melakukan dan kita direpetisi oleh lingkungan itu sering banget. Dan itu makanya informasi juga buat teman-teman, hipnosis atau hipnotis atau kondisi hipnosis itu kondisi yang alami, kondisi yang natural, Betul. kondisi di mana saat kita melakukan sesuatu tanpa perlu kita pilih atau tanpa Iya. kita program lagi, itu adalah hipnosis. Contoh, saat bangun tidur, mandi, yang pertama kali dilakukan biasanya itu buka mata dulu. Iya. Biasa aja kan. Cuman kadang-kadang setelah buka mata ada orang yang langsung duduk, ada yang lihat HP dulu. Iya. Nah, sebenarnya saya sarankan tidak untuk membuka HP setelah bangun tidur. Karena apa? Setelah kita posisi setengah jam kita bangun tidur itu adalah hipnogogik. Itu adalah kondisi di mana kita menyerap informasi secara utuh. Oh iya. Gitu loh ya. Sedikit info, pikiran kita ada sebuah alat atau tools yang disebut dengan filter mental. Filter mental ini berguna sebagai penyaring informasi yang masuk dan keluar. Saat ada informasi masuk, filter mental akan memfilter, akan memilih mana yang mempunyai data di pikiran bawah sadar, mana yang tidak. Apabila kita tidak mempunyai data di pikiran bawah sadar, itu akan ditolak. Tapi jika ada data di pikiran bawah sadar, itu akan masuk sebagai data penguat. Makanya disarankan sebelum tidur dan setelah bangun tidur, jangan dulu meracuni pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Gitu. Makanya maaf, kenapa sekarang banyak manusia yang gampang depresi? Kenapa banyak orang yang mental lemah? Salah satunya adalah mereka membiarkan mereka tuh masuk ke sesuatu yang menjadi bumerang akhirnya buat mereka. Mas Teguh pernah galau? Pernah. Pernah galau. Pasti. Pernah galau. Ini yang menarik dari fenomena galau. Apa sih yang dilakukan saat galau? Biasa sih kalau dari saya sendiri tuh menyendiri, kadang di kamar sama paling ya ngemil, entah itu paling ngerokok juga paling gitu sih. Jadi kita mencari pelampiasan lah. Iya hari itu. betul sekali. Ada mantan yang paling berkesan tapi paling nggak penting nggak? Ada. 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 Paling berkesan tapi nggak penting. Iya. Boleh minta pulpen sama kertas? Ada. Ada. Itu terjadi kapan? Waktu SMA. SMA. Sekitar 4-5 tahun yang lalu Iya. berarti ya. Betul. Masih ingat namanya? Masih. Masih ingat momen menyebalkannya? Masih. Oke. Kalau misalnya dilihat momen menyebalkan, itu penting apa nggak penting? Nggak penting. Nih. Hal paling nggak penting apa yang pernah dia lakukan? Kalau hal yang penting itu kayak ngambek tanpa sebab. Tanpa sebab. Oke. Berapa lama kalau nggak salah itu pacaran? Gak lama, paling hitungan bulan, sekitar 9 bulanan lah. Masih ingat orangnya? Masih. Masih ingat orangnya? Masih masih komunikasi? Komunikasi enggak? Enggak. Enggak. Masih di Cirebon dia? Masih. Sering ketemu? Pernah ketemu? Pernah tapi udah lama. Kalau dikasih pilihan sini penting sini nggak penting, ya Mas Tigo mau posisikan dia kemana? Gak penting. Nggak penting. Oke. Boleh minta tulis dulu namanya?
Ini saya nggak kenal orang ya, jadi Iya. nggak ada manfaat juga buat saya. Betul, betul. Sekarang coba gini, saya coba bantu Mas Iya. Teguh untuk kita tidak menghilangkan kenangannya, tapi Iya. kita hilangkan emosional terhadap orangnya. Betul. Boleh? Boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Kakinya, oke, tarik nafas dulu, buang. Sip, oke, minjem, oke. Tarik nafas lagi, taruh kedua tangan di paha. Sekarang bayangin di sebelah kiri dan sebelah kanan Mas Teguh ya. Sebelah kanan Mas kasih sesuatu yang positif, yang positif, yang bahagiakan. Dan di sebelah kiri taruh sesuatu yang nggak berguna, sesuatu yang negatif. Nah sekarang saya minta putar kembali memorinya, balikin ke saat Mas Teguh bersama mantan Mas ini. Bayangkan namanya, bayangkan emosional yang pernah dirasa. Sekarang geserkan sebelah kiri. Sudah? Bayangkan di pikirannya Mas ambil dengan tangan kiri, Mas buang. Jadi nanti saat buka mata, sesuatu yang kirinya sudah nggak ada di pikiran Mas Teguh. Karena ini nggak penting, nama maupun emosinya sudah nggak ada lagi di pikiran Mas Teguh, itu sudah hilang. Dan semakin Mas Teguh untuk mencoba mengingat nama tersebut, mengingat emosi tersebut, sudah nggak ada, sudah hilang dari pikiran Mas Teguh, dan itu real dan nyata buat Mas Teguh. Ke matanya. Tadi nulis nama. Sorry, kenal sama Salma. Kenapa? Nggak penting ya? Kenal sama Salma? Pernah ngerasa punya mantan yang namanya Salma? Nggak ada. Oke, berarti karena ini nggak penting kita buang. Berarti kedepannya apapun yang membuat Mas drop, bad mood ataupun menemukan hal negatif, biarkan dibuang. Ya. Percaya nggak percaya, yang saya lakukan disebut dengan reframing atau reedukasi, di mana saya menanamkan sugesti yang kuat terhadap pikiran Mas Teguh sendiri. Manusia hanya punya dua pilihan, ya, positif, negatif. Tapi di luar itu semua manusia mempunyai kemampuan untuk memilih mana yang menurut dia baik, mana yang tidak. Di fase COVID sekarang, terutama ya, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul justru bukan hanya dari semata-mata COVID, tapi dari tekanan mental mungkin ya, kalau saya bilang. Mereka selalu dihantui dengan ketakutan, selalu dihantui dengan kata hati-hati yang berlebihan, bahkan mereka disuguhkan dengan penampilan-penampilan gambaran-gambaran informasi yang justru menanamkan emosi negatif gitu. Sekarang di berita banyak banget korban sekian, mati, meninggal sekian, belum lagi kejadian-kejadian parah yang lainnya, dan secara tidak sengaja atau secara tidak sadar itu menjadi racun yang ada di pikiran kita. Sama seperti tadi saya bilang ke Mas Teguh, kita punya kendali penuh Mas atas diri kita sendiri. Tinggal bagaimana kita untuk memilah-memilihnya gitu loh. Sekarang ada satu fenomena lagi yang buat saya pribadi itu hal yang dibilang lucu Mas. Lucunya mungkin banyak orang berpikir bahwa pikiran itu sesuatu yang gampang, sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang nggak akan ada efek domino lah bahasanya gitu. Iya. Ini juga sayang banget sebenarnya, karena pikiran itu punya banyak keunikan. Salah satunya itu sesuatu bisa menjadi sesuatu yang kecil itu bisa jadi sesuatu yang besar gitu loh. Betul. Contohnya kayak seperti fobia, Iya. trauma, itu hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele, cuman Iya. kalau kita biarkan itu akan berpengaruh. Untuk Mas Teguh punya trauma atau fobia nggak? Punya. Punya. Trauma atau fobia terhadap apa? Kalau fobia cicak.
Oke, Kalau tidak cicak. cicak di sini. Apa alasan bikin Mas takut dengan cicak? Dulu waktu kecil sama awalnya berani, awalnya sama orang tua di ini, tapi setelah itu dibercandain, ditakut-takutin, akhirnya karena itu ada di pikiran kan jadi takut, geli jadi tuh. Jadi geli. Iya, jadi geli. Pernah nggak satu waktu saat mengendara motor atau mobil ada Iya. cicak jatuh di mobil atau di motor tersebut? Iya. Oke, ya. Ini kalau info buat teman-teman, kalau ngelihat reaksinya Mas Teguh, ini sebenarnya informasi yang tertanam karena awalnya bercanda ya. Iya, jadi Tapi saat bercanda tersebut mungkin informasi yang masuk ke pikiran Mas Teguh adalah negatif. betul. Dan setelah informasi negatif itu masuk, tidak ada lagi informasi penguat. Penguat dalam arti bahwa cicak tidak seperti itu loh sebenarnya. Iya. Ya, mungkin Mas Teguh geli terhadap cicak karena mungkin bentuknya. Iya. Ya mungkin lembek-lembek. Iya. Ya, itu hal yang kalau misalnya saya minta bayangin, tutup matanya sebentar boleh? Bayangin aja. Kalau misalnya di depan Mas Teguh ada 2 meter di Mas Teguh, bayangin di pikirannya lihat di depan ada 2 meter, di jarak 2 meter dari Mas Teguh ada cicak. Kasih warna yang jelas, cahaya yang jelas. Kasih warna di cahaya yang jelas. Lihat aja. Bayangin cicaknya maju ke 1,5 meter di depan Mas Teguh. Tetap di tempat. Sekarang bayangin cicaknya bertambah menjadi 4 dan 5 di situ. Nah, oke. Sekarang saya buang cicaknya, saya sisakan 1 di situ. Cukup bayangin fokus lihat cicaknya. Saya perbesar gambarnya, bayangin gambar cicaknya membesar. Sekarang saya minta keseluruhan lihat dari kepala sampai buntut. Apa ekor, apa yang membuat Mas Teguh merasa geli dan jijik? Bagian mananya? Bagian perutnya Bagian perutnya. Alasannya karena? lembek, kayak dingin, lembek tuh. Oke. Sekarang bayangkan lagi, fokus ke bagian perutnya. Oke. Sekarang bayangkan gambar tersebut berwarna dengan jelas, dengan sensasi yang jelas, dengan cahaya yang jelas. Sudah? Cahaya tersebut mewakili ketakutan, rasa jijik, rasa geli yang ada di cicak tersebut. Tugas Mas Teguh hanya mengurangi kadar warna yang ada di gambar tersebut. Sehingga nanti dengan sendirinya seiring warna berkurang, ketakutan pun akan berkurang lalu menghilang. Hapus warnanya apapun caranya. Gunakan imajinasinya, gunakan kecerdasan imajinasinya. Hapus warna yang ada di gambar cicak tersebut. Siap? 1, hapus. Biarkan warna yang memudar, biarkan warna yang menghilang. Seiring dengan memudarnya warna, berkurang pula rasa takut, jijik, dan geli yang ada di pikiran Mas Teguh. 2. Hapus terus. Biarkan warnanya, cahayanya semakin berkurang dan biarkan nanti menjadi hitam putih. 3, saat nanti sudah hitam putih, benar-benar hitam putih, dengan sendirinya rasa geli, jijik, takut ataupun hal-hal negatif yang berhubungan cicak menghilang dengan sendirinya. 4. 5. Sampai warnanya benar-benar menghilang. Dan saat nanti warnanya menghilang, dengan sendirinya rasa takut, jijik maupun geli itu menghilang. Jadi saat nanti Mas buka mata kapanpun melihat cicak, baik berbentuk gambar maupun melihat langsung, sudah tidak lagi menjadi masalah karena saat ini ketakutan, geli, dan jijik sudah menghilang dari cicak tersebut. Boleh pastikan lagi sudah benar-benar menghilang?
Sekarang buka matanya. Kita coba ya. Bentar. Itu sejak kapan? Udah lama dari kecil, SD kayaknya, masih sampai dari SD. Apa ini? Cicak. Nggak ada masalah kan? Nggak ada. Ini cicak yang tadi katanya takut ya, yang tadi katanya jijik geli, cuman baik lagi. Pikiran kita terbentuk dari dua hal, Iya. belief dan value. Belief adalah dasar-dasar kepercayaan yang tertanam maupun ditanamkan, dan yang kedua value atau nilai. Nilai ini bisa berbentuk kita takut misalnya karena lagi diam, diberi kejutan, sehingga emosi yang masuk adalah kaget, Iya. cenderung ke takut. Takut. Ya. Yang kedua, bisa jadi kita melihat saat kita sedang diam nyaman, kita melihat misal teman kita kejatuhan kecoa, ya, Iya, ya akhirnya iya. kita pun ikut kaget, Iya. dan kita menyerap takut Takut. yang dari teman tersebut. Iya. Itu. Betul. Jadi pada dasarnya balik lagi, belief dan value itu bisa kita manipulasi, gitu loh. Ya. Info buat teman-teman, jangan pernah berpikir hipnotis merupakan seni pengendalian pikiran. Tidak. Basically tidak ada yang namanya pengendalian pikiran. Hipnosis adalah adalah kejadian natural alami yang setiap manusia mengalaminya. Dan satu hal lagi yang manusia kadang-kadang lupa tentang apa itu mindset atau apa itu belief atau apa itu pikiran kita. Pikiran atau mindset atau pola pikir kita adalah sesuatu yang bisa kita buat, bisa kita hancurkan, bisa juga kita manipulasi. Cuman terkadang manusia lebih sering, lebih cenderung dimanipulasi oleh hal tersebut. Iya. Berarti akan lebih bijak kalau kita tahu mana itu positif, mana itu negatif, dan akan lebih baik jika kita memperkuat filter mental kita dengan cara cari tahu dulu informasinya, cari tahu dulu faktanya, biarkan itu menjadi sesuatu yang real, menjadi fakta yang benar-benar akurat, sehingga tidak ada lagi yang namanya kita termanipulasi oleh informasi orang yang kita tidak tahu kejelasannya, tidak lagi kita takut-takuti oleh sesuatu yang kita nggak tahu wujud dan bentuknya. Bahkan terkadang kita justru membiarkan diri kita untuk termanipulasi. Kayak di depan teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebentar, terakhir mungkin sebelum kita tutup ya. Mungkin yang buat teman-teman, balik lagi semua informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah, harus ada filternya. Balik lagi, pikiran kita tuh yang mengendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kan gitu. Ya, makasih Mas Teguh udah mampir ya di Ngopeni. Iya, ini. sama-sama. Kita akan lebih ngobrol-ngobrol lagi. Oke, boleh. Dan untuk teman-teman, ingat pesannya cuma satu, kendalikan pikiran Anda sebelum kalian dikendalikan oleh pikiran kalian sendiri. Saya Arya dari Ngopeni pamit. Sampai jumpa di Ngopeni selanjutnya.